Karena tanpa kita sadari, kita pun sering atau sama seperti mereka. Kita mencari Yesus yang hidup di antara orang yang mati. Kita mencari kebenaran, tetapi di tempat yang salah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam acara Close to You. Sebelum kita memulai menerima firman Tuhan, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Berkat, pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu Kau berikan bagi kami semua. Dan pagi hari ini kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar firman Tuhan. Engkau yang terus membentuk, menasehati kami, agar kami selalu ingat akan firman yang Tuhan berikan kepada kami dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul daripada renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebangkitannya memberi hidup. Ada banyak pelajaran yang kita terima melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Salah satunya adalah satu peristiwa di kubur Yesus. 3 hari setelah kematiannya, pagi-pagi benar, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Yohana, mereka mempersiapkan diri, membeli rempah-rempah, kemudian minyak mur untuk mereka bawa ke kubur Yesus. Mereka berangkat pagi-pagi. Dan kita akan melihat apa yang terjadi. Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 4 sampai yang kelima. Lukas 24 ayat 4 sampai kelima. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan.
Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Hal ini terjadi ketika mereka heran, bingung, termangu-mangu ketika menemukan kubur Yesus telah terbuka. Dan mereka bertemu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan yang bertanya, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Pertanyaan ini sungguh sangat sederhana, tetapi memiliki makna yang begitu dalam. Karena tanpa kita sadari, kita pun sering atau sama seperti mereka. Kita mencari Yesus yang hidup di antara orang yang mati. Kita mencari kebenaran, tetapi di tempat yang salah. Karena menurut tradisi atau kebiasaan, normalnya akal pikiran manusia, kita seringkali melakukan sesuatu yang kita anggap hal itu adalah sudah biasa. Biasanya begini, biasanya begitu. Ketika kita menghadapi satu problem persoalan, banyak orang mengatakan biasanya gagal total. Biasanya tidak ada harapan. Biasanya tidak ada jalan keluar. Kita menjadi putus asa dalam kehidupan ini karena kita merasa kegagalan itu dan jalan yang mentok atau tidak ada jalan keluar lagi. Kita pasrah lagi tanpa ada harapan lagi. Padahal kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang Maha Kuasa. Kita punya Allah yang sungguh mengasihi kita. Kita lupakan semuanya itu. Apa penyebabnya? Kita baca di dalam Lukas 24 ayat 6 sampai ke 8. Lukas 24 ayat 6 sampai ke 8. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ternyata penyebabnya mereka lupa perkataan Yesus. Kok bisa? Perkataan Yesus itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu tertulis di Alkitab ini. Bagaimana kita bisa mengetahui firman Tuhan atau perkataan Yesus, atau bahkan kita ingat jika kita membaca Alkitab saja? Sangat jarang. Bahkan kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Otomatis kita tidak akan tahu perkataan Yesus. Kita tidak akan ingat apa yang Tuhan katakan atau janjikan kepada kita semua. Lupa akan firman Tuhan memiliki dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Iman percaya kita akan merosot. Kemudian kita akan hilang pengharapan dalam kehidupan kita ini. Kita akan mudah putus asa dan merasa tidak ada jalan keluar lagi dalam kehidupan kita. Dan kita akan kembali lagi dalam kehidupan yang lama kita. Kita tidak lagi menggunakan pola pikiran Kristus, tapi kita menggunakan pola pikiran dunia yang mengatakan bahwa tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan lagi, selesai. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Hal ini terjadi karena kita melupakan firman Tuhan. Oleh sebab itu ingatlah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan kita, baik masalah pekerjaan, ekonomi, kesehatan, keluarga kita, pergumulan-pergumulan kita yang kita rasakan begitu berat atau bahkan merasakan bahwa tidak ada jalan keluar. Jika kita ingat akan firman Tuhan, kita pasti diberikan jalan keluar.
Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita, Dia akan menuntun kita, mendampingi kita. Kita tidak akan dibiarkan sampai kita jatuh tergeletak. Asalkan kita tekun untuk membaca firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kemenangan dalam pergumulan kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita memperingati hari kebangkitan Yesus, ingat selalu, kebangkitannya memberi hidup. Kebangkitannya membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada hal apapun yang dapat menghambat Dia. Kebangkitannya membuat hidup kita ada harapan dan kemenangan. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur dan kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pagi hari mengingatkan kami kembali bahwa kebangkitan-Mu memberikan kami hidup. Kebangkitan-Mu memberikan kami harapan. Setiap problem persoalan dalam hidup kami, pasti ada jalan keluar. Kami mau ingat akan firman Tuhan, kami akan terus membaca Alkitab ini untuk dapat terus menerima janji-janji yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau hidup seturut kehendak-Mu, agar setiap langkah kehidupan kami berjalan menurut firman Tuhan dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetaplah tekun kepada dan melekat kepada Tuhan. Biarlah kita akan mengalami kebangkitan seperti yang Kristus alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena